Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ole, salam sepak bola bagi seluruh pecinta sepak bola, khususnya sepak bola dalam negeri. Ini bukan channel pandit sepak bola, namun ini hanya penikmat sepak bola yang ingin memberikan opini dan aspirasinya tentang sepak bola, terutama sepak bola dalam negeri. Kali ini kita akan membahas tentang final Piala AFF Under 23 tahun 2025 yang seperti sudah kita ketahui, timnas Indonesia mengalami kekalahan 0-1 melawan Vietnam. Indonesia di atas lapangan menerapkan formasi 3-4-2-1, di mana di center back kanan ada Kakang, di center back tengah ada Ferrari, lalu di center back kiri ada Kadek sebagai kapten, lalu di wing back kanan ada Dion, di tengah berduet di tengah itu ada Robby Darwish dan Donny Tri, lalu di kiri ada Frank Misah. Dua di belakang striker ada Rehan Hanan dan Rahmat Arjuna. Di depan Jens Raven belum tergantikan. Pada awalnya Indonesia bermain cukup baik, menekan, di mana menit ke-1 kita sudah mendapatkan corner, lalu di menit keempat kita mendapatkan peluang berawal dari lemparan ke dalam Robby Darwish. Ada peluang sundulan dari Raven, namun sundulannya masih di atas mistar gawang. Menit 10 awal Indonesia masih cukup baik, namun setelah 10 menit Indonesia bermain banyak kesalahan, salah passing, kesalahan-kesalahan individu seperti kontrol bola yang terlalu jauh sudah, dan juga terpancing permainan keras dari Vietnam, karena Vietnam bagus strateginya dengan memancing emosi para pemain kita, namun kita terpancing. Itu terbukti di menit ke-9 kalau tidak salah Rehan Hanan mendapatkan kartu kuning dengan menginjak kaki salah satu pemain Vietnam. Indonesia cukup kesulitan menembus strategi dari Vietnam. Itu kita banyak menguasai bola, terlihat dari kita unggul dari ball position, namun kita hanya melakukan passing-passing di daerah sendiri dengan sekali-kali melakukan long ball. Itu mungkin berhasil 1 atau 2 kali, salah satunya itu peluang dari long ball dari Robby Darwish ke Rehan Hanan, namun tidak berhasil menjadi gol. Selebihnya Vietnam bermain sangat disiplin, kita sangat kesulitan dari sayap maupun dari tengah. Kita seperti tidak ada kreativitas. Donny Tri yang diplot untuk menjadi deep playmaker juga kurang berjalan baik, karena saya mengerti itu bukan posisi asli dari Donny Tri. Donny Tri menurut saya paling terbaiknya itu bermain di kiri. Donny Tri menurut saya itu adalah salah satu potensi terbaik yang dipunyai Indonesia untuk bermain di wing back kiri. Vietnam juga disiplin, mereka melakukan middle block yang cenderung low block menurut saya. Itu sekali-kali melakukan counter attack mengandalkan pemain cepat mereka melalui sayap, memanfaatkan ruang yang ditinggalkan oleh Van Misa dan Dion. Sehingga pada menit ke-36 ya kalau tidak salah, 36 Vietnam berhasil atau 37 Vietnam berhasil mencetak gol melalui corner kick. Ini adalah corner kick ketiga. Ini juga menurut saya sangat salut dengan strategi bola mati dari Vietnam, karena di corner kick pertama Vietnam melakukan corner kick mengincar near post, lalu ketika corner kick ketiga mungkin karena kita memperkirakan akan ke near post, fokus kita ke near post, tapi Vietnam melakukan ke far post, lalu dipantulkan ke second line, lalu ditembak oleh Nguyen Chong Phuong, di mana Phuong ini tidak ada yang menjaga, bebas, karena kita fokus pada near post pertama, mungkin karena di 2 corner kick awal itu Vietnam melakukan corner kick ke near post. Setelah gol itu kita tetap sama, permainan kita tidak berubah.
Lalu pada babak kedua, awal permainan kita masih sama, kita tidak bisa berkembang karena tidak ada kreativitas. Itu yang saya cukup sayangkan kenapa Dion itu ditaruh di wing kanan, karena menurut saya Dion itu lebih baik di posisi idealnya, yaitu di tengah sebagai playmaker seperti lawan Thailand, dan Donitri itu di kiri. Dion ini tidak bisa melepas dari kawalan, para para pemain Vietnam ya. Sehingga, dia banyak melakukan back pass ke belakang, padahal, tim kita, sedang tertinggal. Seharusnya Dion harus, bisa, membantu dengan pergerakan sehingga, Ryan Hanan bisa terbebas. Namun karena Dion ini kurang, bisa melepaskan diri dari kawalan atau sudah ditutup pergerakan oleh, para pemain Vietnam, sehingga dua belakang kita juga Ryan Hanan dan Rahmat Arjuna tidak bisa lepas. Itu juga sama yang dialami oleh Kwang Misa, tidak bisa membantu Rahmat Arjuna. Kwang Misa malah lebih banyak salah passing, terlalu banyak error dilakukan oleh Kwang Misa. Baru pada menit ke-59 Van den Boek mengganti Kwang Misa dengan, Ahmad Maulana. Di sini, baru lebih hidup karena Dion digeser ke tengah, lalu Donitri dikembalikan ke kiri. Di sini permainan Indonesia lebih hidup, kanan kirinya karena, Donitri lebih eksplosif bersama Ahmad Maulana. Dua wing kita berani melakukan akselerasi, bisa melepaskan dari kawalan sehingga, permainan dari Rahmat Arjuna dan, Ryan Hanan juga terbantu. Ini yang, saya sangat sayangkan kenapa tidak dari awal, tapi mungkin karena, pelatih Van den Boek lebih tahu ya kondisi pemain terakhir, di latihan. Mungkin staminanya sudah lelah karena kita sudah tampil habis-habisan lawan Thailand sampai 2 kali kepanjangan waktu dan adu penalti. Mungkin, stamina atau kondisi, Ahmad Maulana dan, Arkan Fikri. Arkan Fikri juga, tidak bisa turun, karena kondisinya belum 100%. Maksudnya, Arkan Fikri pada menit ke-81 kalau tidak salah juga masih tetap tidak bisa, membantu perkembangan, permainan Indonesia karena, stamina kita sudah menurun, dan pemain Vietnam tetap disiplin untuk menutup, ruang-ruang atau penjagaan dari para pemain dengan sekali-kali melakukan provokasi agar, emosi pemain Indonesia itu naik sehingga, mengacaukan fokus dan konsentrasi dari pemain kita. Masuknya Hoki Caraka juga seperti biasa tidak bisa membantu. Akhirnya kita harus merelakan, Vietnam untuk menjadi juara untuk ketiga kalinya, berturut-turut di 2021, 2023, dan 2025. Kekalahan ini harus dijadikan pelajaran bagi, pemain-pemain muda kita karena pertarungan sesungguhnya ini bukan, di junior, pertarungan sesungguhnya ini di timnas senior. Jadi pemain-pemain muda kita harus tetap semangat, untuk berkembang, berlatih yang keras. Ini menjadi tugas dan PR PSSI untuk bagaimana para pemain muda ini bisa terus berkembang, dan mengikuti kompetisi yang kompetitif, di Super League. Jangan sampai, kebijakan 11 pemain asing ini membatasi atau menghambat karir mereka karena mereka punya, potensi yang luar biasa, dan tugas dari Van den Boek juga, harus lebih memantau, para pemain muda di Indonesia, terutama di Super League. Saya lihat, banyak pemain yang bisa dipanggil, seperti Alfiansa di Persija juga itu, cukup potensi, dan kemarin dari Persib Bandung juga ada Zulkifli mungkin bisa jadi pertimbangan, agar, pergantian pemainnya yang dilakukan oleh Van den Boek bisa bervariasi, tidak selalu itu-itu saja. Hoki Caraka juga harus diperhatikan, tidak harus, dipanggil agar, Hoki Caraka berintrospeksi diri untuk mengembangkan karirnya, karena mungkin mentalnya sudah down ya karena netizen banyak yang menyerangnya sehingga terlihat, seperti banyak beban yang alami oleh Hoki Caraka. Mungkin baiknya untuk ke depan Hoki Caraka tidak dipanggil dulu, digantikan pemain lain yang mungkin lebih berpotensi.
agar hoki Caraka juga bisa memacu untuk berlatih lebih keras untuk membuktikan, dari kritikan-kritikan para netizen. Itu aja dari saya untuk video ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Ini hanya opini saya, kritik dan saran, saya harapkan untuk perkembangan channel ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.